Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali mahasiswa dalam mata kuliah mikrobiologi industri. Kita masuk ke sesi ke-7. Pada sesi ke-7 ini kita ada tugas terstruktur bagi kalian ya. Jadi dibuat secara mandiri. Nah, kita presentasikan di sesi ke-7 ini ya. Jadi apa tujuan dari tugas terstruktur ini? Adalah supaya kalian dapat lebih memahami tentang materi pemanfaatan mikroba dalam industri. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak belajar tentang teori, ya, nah sekarang kalian mencoba dalam sesi ini untuk melakukan tugas dan kalian bisa mencatat, membuat presentasi, sehingga kalian dapat lebih memahami perkuliahan kita. Tugas untuk lebih memudahkan bisa dikerjakan secara berkelompok dan dibuat dalam bentuk presentasi. Nah, pelaksanaan presentasi nanti dilakukan melalui Google Meet atau Zoom, ya karena kita kebetulan pada sesi ke-7 ini melakukan perkuliahan secara sinkronus. Jadi kita menggunakan tatap muka virtual. Hal-hal yang belum jelas nanti dapat ditanyakan kepada saya secara langsung dengan menggunakan WA atau dengan email. Pembagian kelompok pada perkuliahan atau tugas terstruktur kali ini, kelompok 1 ada Rere, ada Amanda, ada Indra, Anissa, dan Chandra. Kelompok 2 ada Bella, Kristi, Intan, Amenia, dan Theo. Kelompok 3 ada Alvero, ada Feby, Panji, Sofia, dan Ihsan. Dan kelompok 4 ada Ayu, Kevin, Fitri, Pinkan, Nahda, dan Mesya. Kelompok 5 ada Atika, ada Selvi, ada Amza, Reza, Rifkoh, dan Cindy. Ya, jadi itu adalah masing-masing anggota kelompoknya ya. Jadi ada 5 kelompok. Tugas terstruktur kali ini karena ini presentasi ya, maka bentuknya adalah PowerPoint, tetapi slide-nya tidak perlu terlalu panjang karena kita mempertimbangkan waktu yang diperlukan ya dengan masing-masing kelompok. Jadi panjang slide itu maksimal hanya 10 slide. Jadi dalam 10 slide itu kalian boleh memaksimalkan apa yang ingin disampaikan. Temanya adalah pemanfaatan kamir dan kapang dalam industri. Jadi temanya bebas, judulnya silakan bisa kalian buat sendiri, tetapi temanya sejalan dengan tema yang kita tentukan. Nah, hal-hal yang perlu dituliskan dalam presentasi adalah nama produk yang dihasilkan dari kamir atau kapang yang digunakan, bisa pangan atau non-pangan, jadi salah satu saja ya, karena kalau 10 slide untuk 2 produk sepertinya terlalu panjang, jadi hanya satu saja, baik bisa pangan atau non-pangan. Tentu saja bukan produk-produk yang sudah terlalu umum ya, seperti penisilin ya, antibiotik penisilin itu kita sudah tahu semuanya bahwa itu dihasilkan dari Penicillium spesies ya, itu sudah terlalu umum, jangan yang seperti itu maksud saya. Tetapi sesuatu yang memberikan informasi baru, nah itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kalian hanya memperkenalkan tentang Rhizopus yang menghasilkan tempe misalkan, atau Penicillium spesies yang menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, itu sudah terlalu umum, kita tidak terlalu heran dengan itu ya. Jadi presentasi yang baik menurut saya nanti yang bisa memberikan informasi baru kepada audiens atau pendengar. Kemudian yang kedua yang perlu dituliskan dalam presentasi adalah spesies kamir atau kapang yang digunakan gitu ya. Morfologi dan fisiologi spesies kamir dan kapang yang digunakan. Kemudian apakah ada industri itu yang kalian sebutkan itu di Indonesia atau adakah industri sejenis yang di luar negeri. Jadi kalian boleh mempelajari apakah ada industri yang industri yang kalian sampaikan itu ada di Indonesia atau hanya ada di luar negeri atau ada di Indonesia dan luar negeri. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari industri yang memanfaatkan kamir dan kapang yang kalian sampaikan. Apakah dibandingkan dengan penggunaan metode lain ya, penggunaan metode tanpa mikroba misalkan ya. Nah, itu apakah ada kelebihan dan kelemahannya.
Demikian presentasi saya mengenai tugas terstruktur. Semoga dapat membantu. Kita bertemu di pertemuan ke-7 melalui Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.